Video amatir ini merekam detik-detik aksi heroik seorang petugas keamanan dalam stasiun yang berhasil menyelamatkan seorang pejalan kaki saat nyaris tersambar kereta jarak jauh di perlintasan kereta stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Petugas langsung menarik tubuh pria parubaya pejalan kaki tersebut sebelum nyawanya melayang akibat tertabrak kereta api relasi Jombang-Pasar Senen. Aksi sembrono ini terjadi saat pria parubaya hendak menyeberangi jalur perlintasan kereta. Meski palang perlintasan telah diturunkan sebagai tanda kereta akan melintas, namun pria tersebut tetap nekat terus melangkahkan kakinya. Beruntung petugas keamanan dalam stasiun Pasar Senen berhasil menyelamatkan pria tersebut sebelum kereta Bangunkarta melintas masuk ke peron stasiun. Posisi perlintasan yang sudah ditutup, semua tidak ada pergerakan termasuk kendaraan. Tindakan tersebut sangat kami sayangkan karena akan menjadi potensi sangat berbahaya terjadinya kecelakaan antara kereta api dengan pengguna jalan atau pejalan kaki. Untuk itu kepada warga masyarakat yang akan melewati palang pintu perlintasan, baik itu terjaga, tidak terjaga, pastikan bahwa tidak ada kereta api yang akan lewat. Pihak KAI Daob 1 Jakarta berharap masyarakat baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki agar selalu mentaati peraturan yang ada guna mencegah terjadinya insiden kecelakaan. Video amatir warga merekam saat sejumlah tenda dalam kegiatan bazar dan pameran UMKM dihantam angin kencang hingga roboh di alun-alun Cianjur, Jawa Barat. Angin kencang tiba-tiba menyapu sejumlah tenda hingga berterbangan. Para peserta dan panitia pun panik berhamburan menyelamatkan diri. Insiden tenda terbalik dan roboh tersebut terjadi sekitar pukul 1 siang saat pertengahan acara ajang pemberian penghargaan kepada para pelaku usaha di Cianjur. Angin dari sono datang, langsung muter dari sini. Tenda-tenda ke bawah semua sama angin, itu tenda, sepen semua. Itu anginnya kencang banget atau memang? Awalnya mah kecil, semua langsung kencang ke atas naik angin. Ada korban jiwa. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang mengalami luka akibat tertimpa tiang tenda dan kini sudah mendapatkan penanganan medis. Belum diketahui secara pasti kerugian akibat kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Halo Yasmin, gimana hari ini? Halo Cikal, baik. Apa kabar Cikal? Saya selalu semangat, apalagi kalau sama Yasmin. Waduh, baiklah. Saya kalau ngeliat Yasmin selalu ingat kerja, selalu ingat berita. Kenapa tuh? Nggak tahu, karena kita sering banget partner kali ya. Mungkin ya, itu menjadi salah satu udah chemistry tersendiri ya dari Senin ini ya. Mungkin nanti akan ingat yang lain atau lama Yasmin. Jangan kerja dong. terus gitu ya. Cukup kerjaan aja lah. Kerjaan aja. Iya, cukup kerjaan aja ya. Defense sekali, tapi nggak apa-apa. Yasmin itu kan fansnya banyak. Yang tentunya kalau misalnya fansnya banyak juga kan informasi yang disampaikan juga akan banyak pemirsa yang akan nonton gitu kan. Semoga ya. Kita sapa pemirsa dulu. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Sinto Today, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Antania dan partner saya. Saya Cikal Mutazam. Dan pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sinto Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Pemirsa, kita awal informasi hari ini terkait dengan kebakaran yang melanda gudang furnitur di Jalan Kemang Sari 2, nomor 18, Kelurahan Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam. Petugas mengerahkan 16 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran yang berdekatan dengan komplek perumahan Sari Gaperi. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Proses pemadaman berlangsung sekitar 3 jam. Komandan Kompi Damkar Kota Bekasi Rusmanto mengatakan tak ada korban jiwa dan belum diketahui pasti kerugian materi dalam peristiwa kebakaran ini. Hingga kini proses pendinginan di lokasi kebakaran masih berlangsung.
karena memang materialnya kayu aja ya, Pak? Betul, jadi materialnya kayu dan tadi ada tender juga. Jadi itu yang membuat cepat merebet kebakaran, cepat besar kebakarannya. Sumber apinya tadi dari mana? Kalau untuk sumber api kita juga belum tahu. Dugaan sementara apa? Itu katanya diduga sih dari arus pendek gitu. Itu diduga. Ya, pemirsa, pasca gempa magnitudo 5, BPBD Jawa Barat mencatat 1 korban meninggal dunia dan 83 lainnya terluka. Sementara lebih dari 4.600 rumah dan bangunan terdampak gempa. Di tengah wadingin anak-anak dan ibu-ibu korban bencana gempa di Kertasari, Kabupaten Bandung, Kamis malam, rela antre mie instan demi bisa mengisi perut. Hingga kini para korban gempa bahkan masih belum mendapatkan peralatan tidur. Sementara sebuah rumah hancur dan porak-poranda akibat gempa. Akibatnya sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan adiknya serta seorang balita di Desa Ciberem, Kertasari terpaksa mendirikan tenda di halaman rumah. Tanya itu sehari pasca diguncang gempa berkekuatan 5 magnitudo, aktivitas masyarakat di Kertasari belum kembali normal. Gempa bahkan merusak sejumlah fasilitas umum termasuk sekolah hingga puskesmas. BPBD Jawa Barat mencatat 1 korban meninggal dunia dan 83 orang terluka. Sementara lebih dari 4.600 rumah dan bangunan terdampak gempa. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca gempa yang mengguncang Kertasari, Kabupaten Bandung, petugas gabungan mengevakuasi barang berharga milik warga. Petugas kesulitan dalam mengevakuasi barang lantaran hanya menggunakan alat seadanya. Petugas gabungan dari TNI, Polri, serta relawan membereskan puing-puing rumah warga sekaligus mengevakuasi barang-barang berharga di Kampung Lapang Sari, Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang hancur akibat guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 Rabu kemarin. Petugas mengaku kesulitan lantaran kurangnya alat dalam proses evakuasi reruntuhan bangunan. Evakuasi dan penyelamatan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan membongkar puing-puing yang runtuhan dari pasca gempa kemarin. Peralatannya seperti linggis, mungkin palu, martil, dan skop ataupun pacul. Kesulitannya karena kita masih mengantisipasi takutnya adanya gempa susulan. Evakuasi kita naik ke atas, anggota di atas nanti takutnya ada gempa susulan, roboh lagi gitu. Proses evakuasi masih terus dilakukan mengingat banyaknya bangunan rumah warga dan fasilitas umum lainnya yang rusak akibat gempa. Selain itu, dampak gempa ini membuat ribuan warga harus mengungsi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fasilitas umum rusak pasca gempa guncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski demikian, belum ada data mengenai korban jiwa akibat gempa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 berpusat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang terjadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Gempa berdampak pada kerusakan beberapa bangunan sekolah dan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bandung. Saat gempa terjadi, sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat, beberapa sekolah dan rumah warga mengalami kerusakan beragam, seperti robohnya atap bangunan hingga retakan pada dinding. Selain rumah warga dan bangunan sekolah, gempa juga merusak beberapa bangunan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan kantor polisi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung mengatakan gempa bumi diakibatkan pergeseran sesar Garut Selatan atau sesar Garsela dengan titik gempa berada di darat 25 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dengan dampak tadi ada beberapa kerusakan juga ya Kang ya. Jadi, untuk parameternya itu dia magnitudonya atau kekuatannya 5,0 dengan epicenter minus 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur dengan kedalaman 10 km, di mana untuk narasi untuk keterangan
gempanya itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas sesar Garcella dengan mekanisme pergerakan oblik normal. 8 kali gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo yang terbesar tadi, yaitu kurang lebih 7 menit setelah gempa utamanya itu dengan magnitudo 3.2. Guncangan gempa dirasakan di Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Garut, dan daerah penyangga lainnya. Sementara itu belum ada data mengenai korban jiwa akibat gempa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah kapal cepat yang mengangkut ratusan penumpang menabrak dermaga Ahmad Yani di Ternate, Maluku Utara. Ya, sejumlah penumpang kapal panik berlarian. Video amatir ini merekam detik-detik sejumlah penumpang kapal panik berlarian. Warga panik melihat sebuah kapal cepat dengan nomor lambung MV Miko Natalia 88 hilang kendali dan menabrak dermaga. Sejumlah penumpang kapal bahkan nekat melompat dari atas kapal ke dermaga demi bisa menyelamatkan diri. Akibat insiden tersebut, lambung kapal mengalami rusak berat. Diduga kapal yang bertolak dari Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yang membawa 179 penumpang dan 9 anak buah kapal hilang kendali akibat adanya disfungsi handle. Disfungsi handle, jadi handle itu pada saat dinetralkan mesin tetap berputar sehingga kecepatan kapal itu masih laju. Kini kasus ini ditangani pihak Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan kelas 6 SD dilaporkan keluarganya sudah hilang selama 3 hari di Kalideres, Jakarta Barat. Korban diduga bertemu seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Kamera CCTV merekam bocah perempuan kelas 6 SD Angel Kirana Nahampuni, 12 tahun, saat terakhir sebelum dilaporkan hilang oleh keluarganya di Kalideres, Jakarta Barat. Anak pasangan Sabarudin 6 tahun dan derita siaan ini dikabarkan tak pulang sejak Senin lalu. Ayahnya berusaha mencari dengan berjalan kaki menyusuri lokasi terakhir anaknya terlihat. Karena siang sebelum hilang, anaknya sempat berbicara dengan temannya, Novi, bahwa ia ingin bertemu dengan seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Bahkan anak kedua dari 3 bersaudara ini sempat menanyakan bis jurusan kota pada seorang satpam. Pak, mau ke Las Tua lewat mana ya? Di mana ya begitu? Jadi kata satpamnya, oh kalau mau ke Las Tua deh, Kota Tua, harus naik busway dari sini, katanya satpamnya. Oh iya Pak, soalnya kita mau janjian sama teman begitu. Nah karena mungkin kebetulan anak kita nggak ada kuotanya. Kini keluarganya hanya bisa berdoa agar anaknya diberikan keselamatan. Selain itu, keluarga juga melaporkan ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat dan berharap anaknya bisa kembali ke rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, viral petugas Syah Bandar di Kendari merusak lapak PKL di Pelabuhan Nusantara. Tindakan kasar tersebut segera ditindak KSOP dengan menonaktifkan pelaku dari tugas operasional. Inilah aksi arogan seorang petugas Syah Bandar Kendari saat merusak lapak pedagang kaki lima di Pelabuhan Nusantara. Bahkan, petugas berinisial AA sengaja menghancurkan lapak dagangan pedagang sambil mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Aksi arogan petugas Syah Bandar ini pun memicu kemarahan publik hingga videonya viral. Akibat aksinya, pihak KSOP Kendari mencabut tugas operasional pelaku dan memindahkannya ke bagian administrasi. Menurut pihak KSOP Kendari, insiden ini terjadi karena upaya penertiban pedagang yang berjualan di area masuk penumpang. Namun tindakan pelaku yang dianggap kasar sangat di luar batas etika pelayanan publik. Si pelaku, apa sih yang terjadi, dia sudah mengaku salah, dan tapi hukuman tetap kami berikan. Tindak lanjut, yang pertama pendahuluan hukum yang kita lakukan itu pencopotan sementara sebagai petugas dinas kepolisian atau propos.
Pihak KSOP telah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk mengawasi ketat seluruh petugas lapangan agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan BAIS TNI, BIN, Polri, dan juga Badan Narkotika Nasional BNN menggagalkan penyelundupan kokain dan sabu di 2 perairan terluar Indonesia. Puluhan kilogram kokain dan sabu disita oleh kapal patroli TNI AL di 2 perairan berbeda, yakni di sekitar Pulau Berhala, Sumatera Utara, dan perairan Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Di perairan Pulau Sebatik, prajurit TNI AL dan Lanal Nunukan menangkap kurir dan menyita paket sabu yang hendak dibawa menggunakan jalur laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Puluhan kilogram kokain dan sabu dimusnahkan usai jumpa pers di halaman Mako Armada RI. Modus penyelundupan kokain di laut mirip dengan peredaran narkoba sistem tempel seperti di darat. Kurir yang membawa kokain via jalur laut menurunkan paketnya di perairan. Kemudian kurir membersihkan atau memberikan lokasi koordinat paket kokain ke pihak penerima. Total paket narkoba yang disita jenis kokain yakni 84,75 kg dan 2 bungkus besar sabu seberat 1,65 kg. Mendapati barang haram ini ya sebesar 84 kilo 75 ya. gram, kemudian yang itu ada 2 sini dan masing-masing itu semua ada 74 bungkus. Ini ditemukan dalam kondisi mengapung, Mas. Kenapa bisa mengapung? Ya mesti dikasih peralatan yang bisa mengapung di situ. Dikasih sinker. Jadi kalau di laut itu, Mas, kita tidak seperti darat. Bapak taruh di sini, diambil lagi di situ bisa, tapi kalau dia ada sinkernya dia tetap di situ. Sehingga dari data intelijen tersebut kita melaksanakan aksi preventif, yaitu pemeriksaan terhadap penumpang-penumpang yang akan menuju ke Tarakan dari Nunukan. Pemirsa, aksi koboi jalanan terjadi di Demak, Jawa Tengah. Ya, jengkel gagal menyalip seorang pria tembak ban mobil pengendara lainnya. Inilah detik-detik aksi koboi jalanan di Demak, Jawa Tengah yang terekam kamera milik warga. Dengan mengacukan pisau, ia berusaha menyalip pengendara lain. Gagal menyalip dan emosi, ia malah menembak ban mobil pengendara lain. Pasca kejadian ini, korban yang bernama Ahmad Laili Dimyati bersama istrinya warga Tembalang sempat syok sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Di lokasi kejadian, polisi berhasil menemukan selongsong peluru kosong. Kalau mengeluarkan senjata, tiba-tiba ada suara pistol tembakan. Itu berapa kali? Ya kemungkinan antara 4 sampai 5 kali. Itu ada bagian mobilnya Bapak yang kena tembak tadi? Di ban, itu ban tadi yang belakang itu tembus. Tembus itu? Ya, terus di velgnya, ban belakang sama ban depan. Polisi yang segera melakukan pengejaran akhirnya menangkap S, 60 tahun, warga Limbangan, Kendal. Ia berhasil diringkus petugas di depan sebuah hotel di kawasan Kudus setelah sempat kabur dari kejaran polisi. Karena mau menyalip tidak bisa, sehingga pelaku emosi dan mengeluarkan senjata. Sempat melakukan penembakan? Ya, sempat melakukan penembakan 2 kali, mengenai ban depan dan ban belakang, sampai bocor. Selanjutnya, aksi koboi jalanan asal Kendal ini berakhir di markas Polres Demak. Lantaran memiliki senjata api secara resmi, polisi menjerat pelaku dengan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara dan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, terima kasih Yasmin juga Cikal di studio dan masyarakat pemirsa, maksud kami menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini melihat bagaimana perkembangan mobilitas arus kendaraan. Saya saat ini sudah berada di sekitaran kawasan Simpang Santa yang mana terbilang untuk mobilitas arus kendaraan pagi hari ini cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Tepat kendaraan-kendaraan yang bertangan di belakang saya dari arah Pancoran ataupun Mampang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Trunojoyo ataupun ke arah Blok M, juga yang akan membawa jalur sebelah kiri atau ke arah Wijaya juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang secara umum perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light, juga adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sendiri. Namun secara umum kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan ini masih terbilang melaju dengan kecepatan yang cukup normal, dan terlihat sendiri untuk kendaraan-kendaraan dari arah Wijaya yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Mampang ataupun ke arah Pancoran, juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Trunojoyo ataupun ke arah Blok M hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang mobilitas arus kendaraan pagi hari ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2 tetapi juga roda 4, baik kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan umum. Kami perlu menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Santa sendiri untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan jangan melawan arus karena rawan kecelakaan. Dan juga bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap bersabar dengan mematuhi rambu lalu lintas yang terpasang di bahu jalan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS yang kami terima selama 1 kali 24 jam sudah terjadi sebanyak 233 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 41 luka berat dan 219 luka ringan. Dari 233 kasus laka lantas tersebut 40% maksud kami terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berkonsentrasi saat mengemudi demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate terus bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Yasmin juga Cikal yang dapat kami laporkan langsung bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Brigadir Cici Yulia Yarangga atas laporan Anda dari Simpang Santa, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Bjorka, peretas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu kembali beraksi. Kali ini diduga sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan. Beredar di media sosial, muncul dugaan sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email, dan lain-lain. Pelakunya diduga adalah Bjorka, peretas. Bahkan diduga NPWP milik Presiden Joko Widodo, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri-menteri lain juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku. Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu 18 September 2024 lalu. Menanggapi dugaan Bjorka peretas yang membocorkan jutaan data di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani meminta Kementerian Keuangan evaluasi dan penjelasan terkait isu ini. Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenku untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya. Hingga saat ini,
pemerintah masih menelusuri mengenai dugaan kebocoran data dan jual beli data ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu menanggapi dugaan kebocoran data NPWP, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kominfo dan juga Kementerian Keuangan untuk melakukan tindakan pencegahan. Ya, Presiden Jokowi juga menyatakan kebocoran data pemerintah bisa terjadi karena sejumlah faktor. Perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang ya semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker dan masuk. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis siang. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1 jam. Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. SBY datang mengenakan kemeja biru muda, sementara Prabowo menyambut SBY dengan pakaian berwarna coklat muda. Nampak dari halaman rumah Prabowo, mobil minibus berwarna hitam yang ditumpangi oleh SBY tiba pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Menurut informasi, kehadiran SBY di kediaman Prabowo untuk berdiskusi dan memberikan nasihat tentang memimpin Indonesia. Pemirsa, usai menemui Sutioso dan Fauzi Bowo, pasangan Pramono Rano kembali menemui mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pramono Rano bertemu dengan Ahok di Monumen Simpang Susun Semanggi, Jakarta Pusat. Lokasi pertemuan tersebut dipilih karena Simpang Susun Semanggi menjadi salah satu infrastruktur ikonik yang berhasil dibangun di era Ahok. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Rano menemui mantan gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mereka menemui Ahok di Simpang Susun Semanggi, Jakarta Pusat. Mereka berbincang di Monumen Simpang Semanggi yang dulu diresmikan Ahok saat menjadi gubernur Jakarta. Pasangan Pramono Rano ingin mendapat banyak masukan dari seluruh mantan gubernur Jakarta untuk menghadapi segala tantangan dalam memimpin Jakarta. Ia juga ingin menyiapkan solusi berdasarkan masukan dari mantan gubernur Jakarta. Saya akan belajar dari para gubernur yang ada dan gubernur-gubernur yang ada yang sudah meninggalkan legasi yang baik bagi Jakarta tentunya diteruskan. Salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok adalah di Simpang Semanggi ini. Maka kenapa kemudian ketika Pak Ahok menawarkan di Simpang Semanggi, saya sangat senang sekali karena selalu mengingatkan saya setiap hari Sabtu saya melewati tanjakan Ahok. Jadi itu tanjakan terberat, memang hidupnya Pak Ahok ini berat banget lah gitu. Saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Bukan cuma bertanggung jawab untuk sekedar menang, tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur, wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta. Karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitannya masing-masing, sehingga beliau bisa meninggalkan legasi yang baik. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri pertemuan dengan para tokoh ulama se-Jakarta di Hotel Sofian, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, para tokoh agama dan ulama se-Jakarta memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil berjanji akan mempertahankan pengajian di rumah dinas gubernur.
Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan kiai dan tokoh masyarakat se-Jakarta di Hotel Sofian, Jakarta. RK mendengarkan aspirasi dari para kiai tentang program membangun Jakarta, termasuk mempertahankan program yang telah dijalankan oleh Anies Baswedan. Meski demikian, RK juga meminta izin kepada para kiai dan tokoh Jakarta untuk menghadirkan program baru untuk menyempurnakan program membangun Jakarta. Ridwan Kamil akan mempertahankan pengajian di Rumah Dinas Gubernur Jakarta. Syaratnya cuma satu, harus dapat rekom dari DKM. Sehingga contoh ya, keharmonisan Mas Anies bersama para ulama bikin pengajian bareng di rumah dinas tadi dipertahankan kan. Program bantuan-bantuan rumah ibadah ya, itu juga kita coba normalisasi jika memungkinkan. Tadi ada curhatan para kiai juga bisa dibantu, bantuan keuangannya sedang kita pikirkan. Karena mendesain Jakarta itu setengahnya gagasan calon gubernur, wakil gubernur, setengahnya kan aspirasi warga ya. Setelah itu kita sepakati untuk 5 tahun. Jadi itu salah satu aspirasinya. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menemui ribuan petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Ahmad Lutfi menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo agar dirinya bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jawa Tengah, termasuk nasib petani bila terpilih menjadi gubernur dalam Pilkada serentak November mendatang. Calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, menemui ribuan petani bawang merah yang tergabung dalam barisan relawan Prabowo Gibran atau Progib Brebes di salah satu gudang bawang merah di Desa Luwunggragi, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Di hadapan ribuan petani bawang merah, Lutfi menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo jika dirinya terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah. Ia diminta membawa nasib petani agar lebih baik. Pupuk secara nasional subsidi cukup. Ya, nasional hari ini adalah 4,5 juta ditambah 47 juta. Artinya kan besar sekali. Tinggal mekanisme di lapangan. Saya punya niat dengan Gus Yassin, kita kumpulin di masing-masing kabupaten. Kita bersama-sama berembuk. Jangan sampai pupuk yang sudah cukup ini mekanismenya di lapangan kurang adanya sosialisasi, hingga masyarakat tetap teriak Pak Pupuk, Pak Pupuk. Ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan mungkin mudah-mudahan harapan kami semua itu dari pemerintah provinsi dengan dari dinas pertaniannya menurunkan ada litbang untuk meneliti bagaimana supaya Brebes ini menjadi bawang merahnya itu produktivitasnya meningkat lagi gitu. Saat ini karena produktivitas di daerah kita ini turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pasangan calon yang diusung Kim Plus ini optimis akan menang di Kabupaten Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi melakukan safari politik di Batang, Jawa Tengah. Mantan Panglima TNI tersebut meminta dukungan ribuan kader dan pengurus PDIP Batang. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi disambut ribuan relawan, kader, dan pengurus partai PDI Perjuangan Batang. Masa antusias menyambut kedatangan mantan Panglima TNI yang dijuluki Rambo ini. Berbagai yel-yel penyemangat juga jargon pemenangan dikumandangkan oleh simpatisan yang hadir di Gor Abirawa Batang. Andika Hendi meminta agar relawan, kader, serta pengurus partai bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Andika menyebut sudah berkeliling di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Hari ini merupakan terakhir kalinya ia bersafari politik sebelum memasuki masa kampanye. Wah, ini luar biasa karena kelihatan sekali semangatnya yang nggak ada tandingannya. Selama survei politik ini gimana nih? Beberapa daerah paling bagus mana nih, Pak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Eko dari DPD tadi, bahwa Batang ini yang terbaik. Pak, jadi mengenai janji politik atau target pembangunan Jawa Tengah, pihaknya masih menyempurnakan visi misi. Namun begitu dipastikan bahwa pasangan ini akan melakukan berbagai terobosan agar masyarakat Jawa Tengah bisa lebih sejahtera.
Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang marbot masjid dari kontingen Sulawesi Tengah berhasil menyabet medali emas cabang olahraga Gateball nomor tunggal putra di PON Aceh Sumut ke-21. Atlet Gateball Rahmat Dimas keluar sebagai juara usai mengalahkan Clinton Soeharto kontingen asal Bali dengan total selisih 22 poin. Di babak pertama, Rahmat Dimas unggul dengan skor 22-11. Dan di babak kedua, semakin tak terbendung menang 21-10. Atas prestasinya ini, Rahmat Dimas yang berprofesi maksud kami sebagai marbot masjid diganjar hadiah umroh dari Ketua Kontingen PON Sulawesi Tengah. Honorer di kantor dinas Bina Marga provinsi, dan juga sekaligus saya tinggal di masjid. Saya di Palu nggak punya rumah, saya bisa dibilang marbot. Tentunya kepada pemerintah daerah untuk pembuktian bahwa kami putra daerah juga punya potensi untuk bersaing di kancah nasional. Pemirsa, kontingen tuan rumah Aceh menjadi juara umum cabang olahraga anggar. Aceh mengumpulkan 4 keping emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Pemirsa, torehan sejarah baru tersebut disempurnakan di hari terakhir pertandingan. Atlet anggar Aceh berhasil menambah sekeping emas melalui nomor sabe beragu putri dan 1 perak melalui degen beragu putra. Sebelumnya, Aceh mengoleksi 3 medali emas dari nomor floret beragu putra, sabe perorangan putra, dan sabe perorangan putri. Pada PON ke-20 di Papua, pemirsa, atlet anggar Aceh menempati peringkat kelima dengan 1 emas, 1 perak, dan juga 2 perunggu. Pemirsa, kontingen dari sejumlah daerah mulai meninggalkan Aceh seiring dengan berakhirnya PON 2024. Aktivitas di Bandara Sultan Iskandar Muda juga dibanjiri oleh para atlet. Atlet dari berbagai cabang olahraga memenuhi lobi keberangkatan Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh. Data panitia PB PON wilayah Aceh sebanyak 3.830 atlet maupun ofisial akan meninggalkan Aceh usai bertanding di wilayah Aceh Timur dan Aceh Tenggara. Dan untuk kelancaran kepulangan ke daerah masing-masing, kontingen disarankan mengirim sehari sebelum proses keberangkatan ke Bandara Sultan Iskandar Muda. PON ke-21 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara diikuti 38 provinsi. 33 dari 65 cabang olahraga dilaksanakan di Aceh, sementara 34 cabang olahraga digelar di Sumatera Utara. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional ke-21 akan berakhir hari ini. Ya, namun hingga menjelang hari terakhir, masalah menu makan para atlet tidak juga ada perbaikan. Puluhan panitia pelaksana pertandingan cabang olahraga catur menyampaikan protes terkait menu makanan kepada panitia PON ke-21 di sebuah hotel di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menu makan siang hanya berisi tempe, tumisan sayur, serta kentang cabai campur daging. Ini semua datang dari seluruh Indonesia. Malu kita kalau seperti ini kondisi makanannya, ya, tidak layak menurut kami. Keluhan menu makanan untuk para atlet selama pelaksanaan PON ke-21 juga disampaikan kontingen Jawa Tengah. Selain mendapatkan nasi yang masih keras, para atlet juga pernah mendapatkan menu makanan dengan lauk yang basi. Menpora Dito Aryo Tejo sempat melakukan sidak, namun Dito berdalih menu makanan yang disidak bukan untuk para atlet. Pihak panitia menggunakan gedung Politeknik Pariwisata Medan di Deli Serdang sebagai salah satu lokasi penyedia dan pendistribusian konsumsi untuk PON ke-21.
Selama pelaksanaan PON ke-21, pihak panitia mengaku menganggarkan menu makanan seharga Rp50.900 per kotak. Sementara untuk snack dengan harga satuan Rp18.900 per kotaknya. Dari Banda Aceh dan Medan melaporkan. Pemirsa, pertandingan sejumlah cabang olahraga di PON ke-21 Aceh Sumatera Utara akan berakhir. Sejumlah atlet menggunakan waktu luang mereka untuk berburu souvenir khas Gayo sebagai oleh-oleh. Penyelenggaraan PON ke-21 di dataran tinggi Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah membawa berkah bagi masyarakat lokal. Di tengah kesibukan mengikuti pertandingan, sejumlah atlet dan ofisial menyempatkan diri untuk menjelajahi kuliner dan souvenir khas daerah setempat. Di sekitar lokasi venue PON, para atlet bisa mudah temukan beragam kuliner khas Gayo. Tidak hanya itu, juga tersedia beragam souvenir khas Gayo sebagai oleh-oleh bagi keluarga di kampung halaman. Tas bermotif kerawang Gayo dan PC bermotif Aceh menjadi salah satu souvenir favorit yang diburu. Ya, ini ibunya minta oleh-oleh nih dari acara tanding PON di Katole di sini. Saya sendiri beli kupiah, kemudian ibu minta dompet, minta sarung bantal sama taplak. Tapi ini mau dibikinin karena udah kehabisan. Souvenir ini tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya lokal, tetapi juga menjadi kenang-kenangan dari pengalaman mengikuti PON ke-21 di Aceh. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi melaporkan. Ya, pemirsa, biasanya warga Kota Medan dan sekitarnya memanfaatkan waktu berlibur dengan mengunjungi objek wisata berburu kuliner ataupun pergi ke mal. Ya, namun kini pemirsa, sebagai warga memanfaatkan sejumlah venue PON sebagai tujuan wisata. Libur panjang akhir pekan kali ini berbeda bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Jika biasanya warga mengunjungi objek wisata, berburu kuliner ataupun pergi ke mal, namun selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional sejumlah venue dipadati pengunjung. Sejumlah orang tua mengajak anak-anaknya untuk menyaksikan sejumlah cabang olahraga, salah satunya renang. Gimana kok bisa antusias nonton renang nih, Pak? Ya, karena renang salah satu cabang yang difavoritkan ya. Kemudian renang juga banyak medali emasnya. Antusias yang tinggi membuat panitia berjaga di pintu masuk dan mendahulukan pengunjung yang telah memesan tiket secara online. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan.